Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi ya dalam BDR ya. BDR kali ini kita akan belajar IPS ya. Nah, untuk IPS kali ini kita sudah masuk ke tema 4 ya, subtema 1, PB1 dan PB5 ya. Ayah sengaja 2 PB sekaligus dalam pertemuan kali ini. Baik, muatan pelajaran IPS ini temanya yaitu globalisasi ya, globalisasi, dan subtema 1 ini kita fokusnya ke kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya ya. Baik, kita mulai saja. Nah, tetap kita lakukan protokol kesehatan ya, social distancing, kita budayakan, kita gemakan budaya 3M itu ya, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan ya. Nah, materi yang pertama kita harus pahami dulu ya, apa itu globalisasi ya. Globalisasi itu adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Jadi mencangkup segala perubahan yang terbaru ya di dalam dunia ini ya, baik itu dalam segi teknologi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Nah, penyebab adanya globalisasi ini ada sebabnya. Bisa terjadi globalisasi di dunia ini ya. Apa? Yaitu penyebabnya antara lain perkembangan teknologi, alat komunikasi, dan alat transportasi. Jadi penyebab terjadinya globalisasi di dunia ini adalah perkembangan teknologi yang sangat cepat, kemudian komunikasi juga, dan transportasi yang serba canggih pada saat ini. Kemudian hal ini memudahkan kerjasama antar negara, betul ya. Dengan kecepatan canggih ini, teknologi komunikasi bisa memudahkan kerjasama antar negara, khususnya negara anggota ASEAN ya. Khususnya kita bahas untuk kali ini negara anggota ASEAN. Nah, ciri-ciri globalisasi apa saja? Nah, yang menimpa seluruh negara dunia, yang pertama adalah adanya keterbukaan di segala bidang. Kedua, meningkatnya perdagangan antar negara ya, ini sangat jelas. Ketiga, terjalinnya hubungan sosial budaya antar negara ya, terjadinya hubungan sosial budaya. Terjadinya pola hubungan antara manusia antar bangsa ya, sehingga gampang hubungannya dengan manusia atau negara lain ya. Antar negara saling membantu dalam menyelesaikan masalah ya, saling membantu ya. Ini sangat membantu sekali ketika suatu negara membutuhkan pertolongan ya, atau bantuan dari negara lain atau negara yang lebih berkembang. Nah, ini ciri-ciri globalisasi ya, ada 5 ya, tolong pahami. Nah, faktor kerjasama negara-negara anggota ASEAN itu apa ya? Ini tidak ada di buku ya, ini ayah materi cari dari sumber lain, tapi ini penting juga untuk kalian tahu, pahami. Faktornya 1, sumber daya alam ya, berada di wilayah yang sama yaitu ASEAN, Asia Tenggara, dan IPTEK, yang pengetahuan dan teknologi. Ini faktor kerjasama negara anggota ASEAN itu karena ada 3 ini ya. Ada sumber daya alam dalam wilayah ASEAN dan ilmu pengetahuan teknologi. Nah, ini ya sangat penting sekali. Nah, contoh kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya ya, ini adanya di halaman 2 buku paket. Silahkan kalian baca juga di sana ya. Ini ayah rangkum saja. Nah, Indonesia telah melakukan kerjasama ya dalam bidang sosial budaya dengan seluruh negara anggota ASEAN. Nah, salah satu contoh kerjasama bidang sosial itu dilaksanakannya ASEAN Youth Camp ya, ini ASEAN Youth Camp. ASEAN Youth Camp ini adalah bagian kegiatan perkemahan. Jadi kegiatannya perkemahan, camping ya, pemuda ASEAN. Nah, tujuan dari kegiatan ini apa?
untuk menjalin interaksi antar pemuda ASEAN sehingga kelak terbangun rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Acara ini dilaksanakan setiap tahun ya, setiap tahun dengan lokasinya berbeda-beda. Bisa di Indonesia, Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Nah, kegiatan camping ini pemudanya berkumpul dari semua negara ASEAN dengan latar belakang yang berbeda. Sehingga para pemuda tersebut dapat secara langsung membagi pengalaman berharga yang dimiliki. Pada acara ini ada pentas seni ya. Kegiatan ini menampilkan pentas seni apa banyak ya. Seni tari dan seni pertunjukan dari setiap negara yang mengikutinya ya, pesertanya. Begitu ya. Jadi ASEAN Youth Camp ini adalah salah satu bukti adanya kerjasama dalam bidang sosial budaya. Nah, ini contoh kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya lainnya ada di halaman 22 ya. Nah, negara anggota ASEAN hampir seluruhnya pernah dijajah oleh bangsa Eropa, kecuali Thailand ya. Nah, setiap negara anggota ASEAN memiliki permasalahan sosial. Hampir semua negara ASEAN pasti punya permasalahan sosial ya. Apa saja permasalahannya? Ya umumnya ini masalah kependudukan, kemiskinan, kriminalitas, pengangguran dan pertikaian atau antar suku atau etnis. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka negara anggota ASEAN itu membentuk atau menjalin sebuah kerjasama. Kerjasamanya banyak dalam bidang budaya. Ini contoh dalam bidang budaya, misalnya dibentuknya seperti ASEAN Culture Week ya, ASEAN Youth Camp yang tadi sudah dibahas, ASEAN Quiz dan pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Ini contoh dalam bidang budaya ya. Kemudian kerjasama dalam bidang penerangan dan juga dalam bidang pendidikan atau yang disebut ASEAN COCI atau ASEAN Committee on Culture and Information ya. Ini dalam bidang pendidikan itu disebutnya ASEAN COCI. Nah, itu kemudian kerjasama negara di bidang sosial. Ini sosial tadi budaya, sekarang bidang sosial. Apa saja? Pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan, pengangguran dan kejahatan. Nah, ayat tidak diuraikan ini penyebabnya, silakan kalian cari saja di sumber internet ya. Nah, para pemimpin ASEAN sudah sepakat dalam memberikan perhatian lebih besar pada penanganan masalah kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Nah, salah satu faktor permasalahan sosial di negara kita di negara Indonesia yaitu banyak jumlah penduduknya, yaitu mencapai 250 juta jiwa. Nah, ini besar sekali ya dibanding negara ASEAN lainnya. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka Indonesia itu menjalin kerjasama dengan negara anggota ASEAN ya. Nah, itu jadi negara kita itu permasalahannya sosial yang terbesar itu adalah jumlah penduduknya, sehingga banyak terjadi pertikaian ya, pengentasan kemiskinan, pengangguran dan kejahatan. Nah, itu materi hari ini. Ini soalnya, pahami materi tadi. Setelah itu jawablah pertanyaan berikut. Ada 10 soal, dikerjakan di buku tulis ya, ditulis soalnya, kemudian di bawahnya jawaban. Nah, bila ada pertanyaan yang tidak ada jawabannya, baik di buku paket maupun di materi ini, silahkan kalian cari di Google ya, di internet, silahkan. Karena mencari ilmu itu sangat luas tempatnya. Tapi kalau yang ada, cari di materi ini ya, di buku paket atau di materi ini ya. Nah, terima kasih ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi ini kita bisa menambah ilmu lebih banyak lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.